sebelumnya perkenalkan, nanti di sini ada dua pengajar. Ada aku, Fernando, bisa dipanggil Nando, dan ada satu lagi temanku. Silahkan perkenalan ya. Halo teman-teman semua, kenalin aku Wendra, tapi teman-teman bisa panggil aku Awen gitu teman-teman. Oke. Mungkin itu aja ya perkenalannya ya. Oke, jadi aku sama Kak Awen ini angkatan 19, jadi sekarang udah semester 5, jadi salam kenal untuk kalian. Mungkin kita belum pernah ketemu ya secara langsung, mungkin baru via online ini, jadi salam kenal. Dan nanti aku sama Kak Awen yang nanti di awal aku dulu, baru nanti Kak Awen yang jelasin. Itu ya teman-teman. Jadi untuk ada lagi Kak Awen yang mau tambahkan? Buat tutor nanti kami bakal off cam juga sih, cuman ini Oke. cuman biar tahu aja teman-teman. Oke, jadi itu ya Kak Awen, cukup ya. Jadi Ya, full mungkin itu aja ya, gak usah on Oke. cam lagi, off cam kita. Oke, aku langsung lanjut ke pembahasan soal. Oke. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah. Oke, jadi di soal nomor 1 tahun kemarin, aku bacakan ya soalnya ya. Jadi berikut ini adalah sebuah persamaan diferensial 4x dx plus x kuadrat plus 1 dy sama dengan 0. Jika dy sama dengan 0, dan kamu harus mencari dulu nih, nanti, kali ini diintegralkan gimana. Kemudian kalian disuruh mencari penyelesaian bersyaratnya dengan ketentuan nilai x 1 dan nilai y 1. Nah, langkahnya itu teman-teman, sebenarnya ada langkahnya itu cuman sederhana, ada 3 aja langkahnya. Di mana langkah pertama adalah kalian menyederhanakan, kemudian kalian mengintegralkan, kemudian yang ketiga kalian memasukkan nilai x dan y yang sudah diberikan di soal. Ya, jadi tangkap 3 langkah itu. Sederhanakan, integralkan, masukkan nilai x dan y-nya. Oke, aku langsung masuk ke pembahasan. Di mana dari persamaan yang dimiliki 4x dx ditambah x kuadrat plus 1 ini kita sederhanakan. Di mana pada pengerjaanku ini dibagi persamaan di atas ini dengan y x kuadrat plus 1. Nah, untuk membaginya ini sebenarnya dari kalian sendiri sih. Kalau kalian sering berlatih dan kalian sering mengerjakan soalnya, pasti kalian nanti kayak peka gitu loh. Oh, ini dibagi dengan ini. Gitu. Jadi ini dibagi di mana pada setiap bagian itu dibagi ini. Jadi yang 4xy dx itu dibagi dulu dengan y per x kuadrat plus 1. Di mana nanti nilai y akan saling menghilangkan, maka akan dihasilkan 4x per x kuadrat plus 1. dx-nya tetap ya teman-teman. Kemudian x kuadrat plus 1 dy dibagi dengan y x kuadrat plus 1, maka x kuadrat plus 1 akan saling menghilangkan. Maka akan tersisa 1 per y dy sama dengan 0. Jadi kalian nanti akan dapat persamaan 4x per x kuadrat plus 1 dx ditambah 1 per y dy sama dengan 0. Itu langkah pertama. Jadi langkah pertama itu kalian selesai. Langkah pertama. Ya. Kemudian untuk langkah kedua adalah kalian mengintegralkan persamaan yang ada. Nah, sebelum kalian mengintegralkan, kan ini ada dua ya, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sini, sorry, dan sebelah kanan di monitor. Oke, dimana sebelah kanan ini kan integral super y gampang ya, ini udah kepastian di mana integral super y itu ln y. Nah, berbeda dengan yang sebelah kiri, di mana persamaan ini untuk mengintegralkannya kalian perlu membuat permisalan dari persamaan yang ada. Di mana aku udah buat di sebelah kanan ini ada buat permisalan. Ya. Ini dimisalkan persamaan yang ada. 4x per x kuadrat plus 1 dx, di mana aku ambil u sama dengan x kuadrat plus 1. Kalau ada yang tanya, u-nya ini kok bisa gini dari mana, Mas? Ini adalah materi dari matematika 1. Matematika 1 kalian, jadi kalian buka-buka lagi. Ya, kenapa kok x kuadrat plus 1-nya itu dijadiin u? Jadi itu materi matematika 1, itu udah pastian. Jadi dibuka lagi materi kalian di matematika 1. Di mana u sama dengan x kuadrat plus 1. Maka du per dx-nya adalah 2x. Ya, ini tinggal dibuat du per dx saja. Kemudian dx sama dengan 1 per 2x du. Kalau ini kan tinggal dipindah ruas saja ya. Dimana ibarat dx-nya pindah ruas, 2x-nya berarti ke bawah. Jadi 1 per 2x du sama dengan dx. Ya, jadi dapatlah kalian permisalan ini. Oke, setelah kalian dapat permisalannya,
kalian inputkan permisalan itu ke persamaan di sebelah kiri tadi. Di mana 4x tetap 4x per x kuadrat plus 1. Di mana x kuadrat plus 1 tadi kita sudah permisalkan adalah U. Ini ya teman-teman. X kuadrat plus 1 adalah U. Maka kita tulis U. Kemudian dx adalah 1 per 2x du. Jadi dx ini, tadi kita sudah misalkan ya, dx adalah 1 per 2x du. Kita inputkan 1 per 2x kali du. Terus tadi ini seperti tadi yang sudah aku dibilang di awal, di mana integral seperti adalah ln y. Ini ditulis saja ln y. Kemudian 4x dengan 2x akan saling menghilangkan atau saling membagi, ya. Maka 4x ini tersisa 2. Maka kalian akan dapat integral 2u du. Nah, integral 2u du itu kalian kan sudah sederhana tuh, ibarat kayak tadi ini. Integral 1 per y dy adalah ln y. Berarti kalau integral 2u du adalah 2 ln u. Ya, jadi modelnya ini nanti sama kayak ini. Ya, dimana ini kan kalian nanti dapat lah ini 2 per u du. Diintegralkan akan dapat 2 ln u. Yang ini tadi tetap ditulis ln y. Ya. Jadi persamaan barunya adalah 2 ln u plus ln y sama dengan c. Jangan lupa kalau udah diintegralkan itu udah nggak lagi 0 ya belakangnya, di mana udah jadi c. Ya. Oke, lanjut. Dimana kalau kalian udah dapat ini, kalian kembalikan lagi permisalan yang udah kalian buat tadi. Dimana nilai U tadi kalian masukkan lagi X kuadrat plus 1. Jadi 2 ln X kuadrat plus 1 tambah ln Y sama dengan C. Nah, di sampai sini, kalian itu udah sampai di step kedua, yaitu pengintegralan. Jadi di sini tuh step keduanya. Ya, step keduanya di sini. Jadi kalian sudah dapat persamaan 2 ln X kuadrat plus 1 tambah ln Y sama dengan C. Nah, itu adalah step kedua. Kemudian step ketiga adalah kalian memasukkan yang namanya nilai X dan Y yang telah ditetapkan di soal. Di mana di soalnya ini bukan hanya suruh untuk cari persamaan, tapi untuk menyelesaikan penyelesaian bersyaratnya. Dengan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Ya teman-teman. Oke. Itu makanya kita masukkan nilainya, di mana X-nya tadi 1, dan Y-nya 1, kemudian ada ln Y juga dimasukkan 1. Nah, ini tadi tinggal perhitungan ln sederhana aja ya. Ini kalian SMA juga ada dapat perhitungan ln. Maka akan didapatkan ln 2 kali 2 kali 1 sama dengan C. Maka akan didapatkan ln 4 sama dengan C. Jadi kalian akan dapatkan nilai C-nya adalah ln 4. Nah, kalau sudah dapatkan nilai C-nya, kalian kembalikan lagi persamaan ini ke persamaan atas. Ya, jadi untuk menyelesaikan penyelesaian bersyaratnya, nilai C yang sudah kalian dapatkan, kalian masukkan ke persamaan di atas. Nah, jadi nanti ke sini teman-teman. Ini ya. 2 ln X kuadrat plus 1 ditambah ln Y sama dengan ln 4. Jadi nilai C-nya diubah menjadi ln 4. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mengerjakan persamaan ini, kita kerjakan. Kita menggunakan sifat-sifat daripada ln. Jadi seperti aku bilang tadi, dibuka lagi materi kalian di semester 1 mengenai ln dan pengintegralan ya. Dimana untuk ini kan ada 2 ln X kuadrat plus 1. Aku tarik ke sini ya teman-teman. Aku dengan sifat ln adalah A dikali ln X, maka akan sama dengan ln X pangkat A. Ya, ini sifat ln ya. A ln X sama dengan ln X pangkat A. Jadi persamaan di sini 2 ln X kuadrat plus 1, jika kita masukkan dengan sifat ln akan didapatkan ln X kuadrat plus 1 pangkat 2. Jadi 2 yang di depan sini akan jadi pangkat di belakang. Ya. Jadinya ln X kuadrat plus 1 kuadrat ditambah ln Y sama dengan ln 4. Kemudian untuk menyelesaikan perhitungan ini, perhitungan persamaan ini kita menggunakan lagi-lagi sifat daripada ln, perhitungan ln. Ya, sorry. Di mana dengan sifat ini, aku taruh sini ya. Dengan aku misalkan dengan sifat ln adalah ln A ditambah ln B
sama dengan ln A kali B. Ya teman-teman. Ln A tambah ln B sama dengan ln A kali B. Jadi persamaan ini kalau kita kerjakan akan kita hasilkan adalah ln X kuadrat plus 1 kuadrat dikali Y sama dengan ln 4. Ya, jadi kita mendapatkan ln X kuadrat plus 1 kuadrat kali Y sama dengan ln 4. Kemudian ln akan saling menghilangkan. Ln di sebelah kiri akan mencoret ln di sebelah kanan. Maka akan didapatkan hasil akhirnya adalah Y kali X kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 4. Jadi untuk jawaban akhirnya adalah ini ya teman-teman. Y dikali X kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 4. Itu adalah penyelesaian bersyaratnya. Yang nomor 1 ini masih persamaan diferensial sederhana. Di mana hal yang harus kalian perhatikan adalah sifat daripada ln dan permisalan daripada integral. Jadi ini materinya, perhitungannya masih menggunakan perhitungan seperti kalian di materi matematika 1. Dan jadi dibuka lagi dan dipelajari lagi materi kalian di matematika 1. Untuk soal nomor 2. Oke, untuk nomor 2 di mana diberikan sebuah persamaan di mana akar Y kuadrat ditambah X kuadrat dy sama dengan Y dx min X dy. Di mana di soal ini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah ini persamaan homogen atau non homogen. Di mana kita harus memberikan analisisnya. Kemudian lagi-lagi kita harus menentukan penyelesaian bersyaratnya dengan diberikan nilai X5, Y sama dengan 5. Jadi nomor 2 ini mirip-mirip kayak nomor 1 langkahnya. Ya. Sederhanakan dulu persamaan yang ada, pengintegralan, kemudian input nilai X dan Y yang diberikan. Yang berbeda di nomor 2 ini kalian menentukan dulu apakah ini homogen atau non homogen. Ya. Dimana homogen adalah sebuah persamaan yang memiliki order yang sama. Jadi dari depan sampai belakang itu ordernya sama, itu disebut homogen. Dan kalau non homogen itu kalau ordernya berbeda, ada yang order 1, ada yang order 2. Ya teman, itu perbedaan homogen dan non homogen. Oke, untuk nomor 2 aku langsung aja persamaan ini aku yang ini aku geser ya. Jadi biar sama dengan 0. Jadi aku geser min y dx-nya ke sebelah sini. Y dx-nya jadi akan menjadi min y dx. Ditambah ini tetap y plus x kuadrat. Ini pindah ke sini maka akan jadi positif. Plus x ya. Terus dikali dy. Dimana kan ini sama-sama dy. Jadi ini aku kurung. Kemudian aku kali dy. Dan kita bisa perhatikan di mana persamaan yang ada dari depan sampai belakang sama-sama berorder 1. Maka persamaan tersebut adalah persamaan homogen. Oke, jadi perintah soal pertama kita sudah jawab. Persamaan di atas merupakan persamaan homogen. Oke, aku lanjut. Untuk mengerjakan soal ini, lagi-lagi kita harus seperti tadi ya, menyederhanakan atau mereduce daripada persamaan yang ada. Di mana persamaan yang ada ini aku bagi dengan akar Y kuadrat. Ya. Jadi ini dibagi akar Y kuadrat, ini juga dibagi akar Y kuadrat. Di mana kita kerjakan persamaan yang ada, maka didapatkan akar Y kuadrat dengan Y kuadrat akan saling menghilangkan. Maka akan didapatkan 1 di sini. Kemudian X dan Y kan nggak bisa kan dibagi langsung, jadi tetap ditulis X per Y kuadrat yang ini. dy. dy-nya tetap ditulis dy. Ya. Sama dengan Y per akar Y kuadrat. Akar Y kuadrat ini kan sebenarnya kan Y kan, kalau Y pangkat 2 diakarin ya, pangkat ketemu akar kan sebenarnya hilang. Jadinya kan Y. Maka ini Y per Y sama dengan 1. Ini nggak ditulis, langsung aja ditulis dx-nya, nggak perlu ditulis satunya. Kemudian min X per akar Y kuadrat adalah X per Y. Yang seperti aku bilang tadi ya, akar Y kuadrat adalah Y.
terus D-nya tetap ditulis DY. Oke, jadi kalian udah membaginya dengan akar Y kuadrat. Oke, untuk selanjutnya kalian melakukan permisalan dari persamaan. Di mana persamaan ini, aku kasih tanda dulu. Ini tuh biasanya udah disediakan. Ini udah kepastian ya. Ada yang di sini aku menggunakan U sama dengan X per Y. Ada juga yang U sama dengan Y per X. Ya. Jadi ini tuh tergantung kalian. Kalian terbiasa menggunakan yang apa? Apakah yang U sama dengan X per Y atau yang U sama dengan Y per X? Ini kemarin aku tanya ke yang sama Pak Wer di PDF-nya udah diberikan. Jadi persamaan ini tuh udah ada biasanya dan pasti biasanya dosen memberitahu ya ini. Jadi ada yang U sama dengan X per Y, ada juga yang U sama dengan Y per X. Itu tinggal kalian sendiri mau pakai terbiasa yang mana. Jadi untuk soal nomor 2 ini ataupun soal UTS ini ya sebenarnya itu ada beberapa cara ya teman-teman. Jadi nggak mutlak satu angkatan kalian nanti mengerjakannya itu sama semua. Nah, itu kan berarti kan ketahuan ya kalau kalian saling mencontek. Jadi untuk penyelesaian persamaan di UTS ini itu tuh ada beberapa cara tergantung setiap pribadinya terbiasa menggunakan yang apa. Untuk kali ini aku menggunakan U sama dengan X per Y, di mana akan didapatkan X sama dengan U per Y. Ya, ini tinggal Y-nya dipindah ke ruas sebelah sini, maka akan dihasilkan X sama dengan U kali Y. Kemudian, X ini kita buat DX sama dengan UDY ditambah YDU. Nah, ini masih sederhana aja ini. Oke. Jadi, aku di notice ya teman-teman. Di sini aku menggunakan U sama dengan X per Y. Jika nanti teman-teman kalau mau nyoba hitung, kalian mau pakai U sama dengan Y per X ya boleh aja. Hasil akhirnya pasti akan sama nanti. Itu ya. Jadi aku lanjut. Dimana dengan persamaan yang sudah kita miliki ini tadi, yang sudah diberikan, kita inputkan ke persamaan yang kita kerjakan. Dimana ini sudah ditulis akar 1 plus, dimana X per Y tadi kita sudah misalkan U, jadi tulis U kuadrat DY. Kemudian DX tadi kita sudah mulai memiliki nilai DX adalah UDY ditambah YDU. Ya teman-teman. Sama dengan ini. Dikurangi di mana X per Y tadi adalah U. Yang ini tadi. Jadi kita masukkan nilai U dan DY tetap ditulis DY. Kemudian dengan persamaan yang sudah kita masukkan dengan permisalan U tadi, kita bagi persamaan di atas dengan Y kali akar U kuadrat plus 1. Jadi ini dibagi dengan Y kali akar U kuadrat plus 1. Sebelah sini juga dibagi Y kali akar U kuadrat plus 1. Oke, kita bagi di mana ini kalau dibagi dengan ini, maka akan saling menghilangkan. Akar 1 plus U kuadrat akan saling menghilangkan dengan akar U kuadrat plus 1. Maka akan didapatkan 1 per Y kali DY. Jadi DY tetap ditulis DY sama dengan ini sama dengan 1 per U kuadrat plus 1. Ya, jadi yang sebelah sini juga kalian bagi, di mana UDY dengan UDY ini tadi saling menghilangkan terlebih dahulu. Karena ini UDY ini adalah min UDY, jadi saling mencoret. Kemudian ada YDU dibagi Y akar U kuadrat plus 1, maka Y akan saling menghilangkan. Maka akan dihasilkan 1 per akar U kuadrat plus 1 DU. Oke, jadi sampai sini kalian udah selesai di tahap yang namanya menyederhanakan atau meredus persamaan. Ya, ini jadi tahap pekerjaan pertama selesai. Langkah selanjutnya adalah seperti tadi, kalian mengintegralkan persamaan yang ada. Oke, lanjut. Persamaan yang kiri ini, yang seper Y ini tadi, kalau diintegralkan kan sederhana ya, seperti tadi. Integral seper Y adalah ln Y. Ya, ini sederhana, udah pasti. Yang perlu kalian hitung lebih lagi adalah yang sebelah kanan. Adalah integral 1 per U kuadrat plus 1. Nah, untuk itu kita perlu melakukan permisalan dengan menggunakan sifat daripada integral. Ya, sifat daripada ln. Maaf, aku koreksi ya, sifat daripada ln. Jadi, persamaan yang ada ini aku udah tulis ke sini. Di mana udah ditulis adalah
seper akar X kuadrat plus A kuadrat dx dengan sifat daripada len yang diintegralkan, maka akan dihasilkan len X plus X kuadrat plus A kuadrat. Ya, ini lagi-lagi sifat daripada len. Jadi kalau ini tadi 1 per akar U kuadrat plus 1, maka kalau kita integralkan, kita akan dapat nilai len U ditambah U kuadrat plus 1. Disamakan tadi ya teman, dimana kalau ini tadi X kuadrat di sini, dia akan jadi ke depan sebelah sini. Sama dengan sini, dimana U yang di sini akan jadi U di depan di sebelah sini. Ditambah dengan akar yang ini, U kuadrat plus 1, sama dengan ini tadi. Ditambah dengan X kuadrat plus A kuadratnya. Ya, jadi dihafalin sifat-sifat lennya. Dan sama dengan C, seperti aku bilang tadi ya, kalau udah diintegralkan itu dibuat sama dengan C. Oke, kita lanjutkan pekerjaannya. Setelah kita memasukkan dengan sifat integral tadi, kita kerjakan persamaan yang ada, di mana len Y tetap kita tulis len Y, kemudian U tadi, kita memiliki nilai U di depan tadi. Ya, jadi aku ganti warna biar nggak bingung. Di mana nilai U tadi kita sudah memiliki nilai U sama dengan X per Y. Maka di sini kita masukkan nilai U-nya adalah X per Y. Ya, kemudian ditambah, lagi-lagi ada nilai U, kita masukkan lagi X per Y. Di sini kuadrat, kita kuadratkan, ditambah 1, dan C adalah len C. Ya. Oke, jadi sampai sini kalian sudah selesai ke tahap yang kedua, yaitu pengintegralan. Ya, jadi sudah sampai sini, kalian sudah selesai tuh, di sampai langkah yang pengintegralan. Kemudian di soal tadi sama seperti di soal nomor 1, kalian harus mencari penyelesaian bersyaratnya, di mana diberikan nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5. Maka kita inputkan nilai ini ke dalam persamaan yang ada, di mana len Y adalah len 5, kita masukkan nilainya. Kemudian len X per Y, berarti 5 per 5. Ditambah X per Y kuadrat, berarti 5 per 5 kuadrat, plus 1 tetap tulis plus 1 sama dengan len C. Ya teman-teman. Kemudian kita kerjakan persamaan tersebut di mana 5 per 5 ya 1, maka akan dapatkan 1. Ditambah 5 per 5 kuadrat plus 1, di mana 5 per 5 ya 1, dikuadratkan tetap 1, lalu 1 tambah 1 adalah 2. Jadi akan didapatkan akar 2. Maka setelah kita kerjakan persamaan tadi, kita akan dapatkan ini. Len 5 min len 1 plus akar 2 sama dengan len C. Untuk mengerjakan len ini, kita menggunakan sifat len, di mana len A min len B sama dengan len A per B. Ya. Len A per len B sama dengan len A dibagi B. Oke. Jadi, kita akan dapatkan ini. Kita kerjakan persamaan yang ada. Maka akan dapatkan len 5 per 1 plus akar 2. Sama dengan len C. Ya, kita dapatkan persamaan ini tadi. Oke. Kemudian, kita kerjakan persamaan yang ada. Dengan kita mencoret dulu nilai lennya, kita coret. Akan saling menghilangkan ya teman-teman. Maka didapatkan C sama dengan 5 per 1 plus akar 2. Kemudian kita kerjakan persamaan yang ada. Ini seperti perhitungan SMA ya. Kita mau mencari nilainya agar lebih bagus lagi, lebih sederhana. Di mana kita kalikan dengan 1 min akar 2. Atau gampangnya tuh kita kalikan dengan penyebutnya. Tapi jangan lupa kita ubah tandanya menjadi negatif. Ini lagi-lagi ini materi pada matematika 1 ya. Jadi kita kalikan dengan penyebutnya dan jangan lupa diubah tandanya. Ya, 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Atau gampangnya dikali dengan 1 gitu ya teman-teman. Dimana saat kan ini kan 1 min akar 2 dibagi 1 min akar 2 kan 1. Nah, jadi kita untuk pengalinya ini kita ambil daripada penyebutnya dan kita ubah menjadi negatif.
Dimana kita kerjakan persamaan yang ada, kita kalikan 5 kali 1, 5. 5 dikali min akar 2 akan dapatkan min 5 akar 2. Kemudian 1 plus akar 2 dikali 1 min akar 2 akan didapatkan negatif 1. Kita sederhanakan persamaan yang ada, maka akan didapatkan nilai C adalah 5 akar 2 min 5. Sehingga, seperti tadi, kita masukkan nilai C-nya ke persamaan yang sudah kita miliki. Ya, kita masukkan nilai C-nya ke persamaan di atas tadi, yang sudah kita sampai sini tadi. Maka akan didapatkan nilainya adalah ln Y min ln X per Y plus akar X per Y kuadrat plus 1 sama dengan, masukkan nilai C-nya, ln 5 akar 2 min 5. Nah, jadi ini adalah jawaban akhirnya. Oke. Jadi, itu tadi adalah langkah-langkah kerja atau penyelesaian daripada soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini udah sedikit berbeda daripada soal nomor 1 dan 2. Di mana soal nomor 3 ini sudah ditentukan adalah sebuah soal non-homogen. Nah, di mana soal ini itu tuh dalam keadaan kondisi atau keadaan 2. Ya. Kita udah diberikan persamaannya, ya. Oke, aku kasih tanda. Di sini diberikan keterangan AX plus BY plus CDX ditambah PX tambah QY tambah RDY sama dengan 0. Kemudian, seperti aku bilang tadi, pada soal ini itu diberikan kondisinya atau keadaannya, di mana A per P sama dengan B per Q, tetapi tidak sama dengan C per R. Di mana hal ini merupakan keadaan 2. Jadi ada beberapa keadaan ya, kalian buka lagi materi yang sudah dosen berikan, keadaan 1, 2, 3. Jadi diperhatikan, di mana di soal ini merupakan keadaan pertama, A per P sama dengan B per Q, tapi tidak sama dengan C per R. Adalah keadaan 2. Dan persamaan yang diberikan di soal ini adalah 21X plus BY ditambah 1X min 7X tambah Y plus 3DY sama dengan 0. Di mana di soal ini kita harus menentukan terlebih dahulu berapa nilai B-nya. Karena di sini kan belum tahu nih, masih BY, kita belum tahu nilai B-nya berapa. Lalu dengan nilai B yang didapatkan, kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan yang ada. Oke, jadi kita lanjut langsung ya ke penyelesaiannya. Di mana persamaan yang ada ini tadi merupakan keadaan 2. Keadaan 2 seperti ini tadi kondisinya. Di mana dengan persamaan ini, kita mampu mencari nilai B-nya dengan menginputkan dari persamaan yang ada. A per P, di mana di sini tadi AX itu adalah ini loh, 21X. Jadi ini sama ya dengan atas ini. AX itu 21X. BY ya ini BY. C ini adalah 1 ini. Kemudian ada PX. PX ini 7X. QY. Ini berarti 1 kali Y gampangannya. Jadi Q-nya ini nilainya 1. Tapi kan nggak perlu ditulis ya kalau 1. Dan R ini adalah 3 ini. Ya. Kemudian dengan ini tadi setelah aku bilang, dengan keadaan yang ada, kita bisa mencari nilai B-nya dengan menginputkan nilai A, P, B, dan Q-nya. Di mana nilai A-nya adalah 21. Kemudian nilai P-nya adalah 7. Sama dengan B tetap B karena kita mau cari nilai B-nya. Dan nilai Q. Di sini Q tadi kan adalah Y. Setelah aku bilang tadi di depan sini sebenarnya ada 1 Y. Tapi karena 1 kan tidak perlu ditulis. Jadi ini 1 Y. Kita masukkan nilai 1. Kita kerjakan persamaan tersebut. 21 sama dengan 7B. Maka akan didapatkan nilai B sama dengan 3. Jadi kalian sudah dapat nilai B-nya, 1 langkah selesai. Kalian dapatlah nilai B sama dengan 3. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai menyelesaikan persamaan yang ada. Sebelum menyelesaikan persamaan yang ada, kalian perlu namanya memisalkan. Di mana permisalan ini itu bukanlah hal yang pasti atau angkanya itu pasti akan ini. Enggak. Jadi tergantung setiap orangnya. Dia mau memisalkan kayak gimana. Jadi
harusnya nggak ada jawaban yang 100% caranya itu sama semua. Kalau hasil akhirnya pasti sama. Tapi untuk caranya itu pasti nggak ada yang harusnya nggak ada yang 100% sama. Karena itu tadi tergantung dari setiap orangnya. Dia terbiasa memisalkan seperti apa, dia terbiasa mengerjakan soalnya bagaimana, atau memilih cara seperti apa. Begitu ya teman-teman. Di mana di pekerjaan ini aku memisalkan 7X plus Y sama dengan U. Kenapa aku memisalkan ini nanti akan kita tahu ya saat kita mulai mengerjakan soalnya. Jadi di sini aku memisalkan 7X plus Y sama dengan U. Maka kalau kita pindah ruaskan, 7X sama dengan U min Y. Kemudian kalau 7-nya dipindah ke sini akan jadinya adalah 1/7. Maka dx-nya akan kita dapat sama dengan 1/7 du min dy. Ya, jadi ini permisalannya. Oke. Aku bilang tadi kan, kenapa kok aku memisalkannya itu? Nah, aku tarik ke sini ya teman-teman. Dimana aku tulis dulu persamaannya 21x plus 3y plus 1 dx min 7x plus y plus 3dy sama dengan 0. Dimana 21x plus 3y ini aku bisa sederhanakan menjadi ini. 3 dikali 7x plus y. Kalau aku mau kembalikan lagi, hasilnya harus sama. Dimana kalau 3 dikali 7x, dia adalah 21x. Benar. Terus kalau 3 dikali y, adalah 3y, benar ini. Ya. Jadi 21x plus 3y ini aku keluarkan atau aku ubah angkanya tanpa mengubah nilainya menjadi 3 dikali 7x plus y plus 1 dx. Dan yang belakang ini tetap ditulis saja 7x plus y plus 3 dy. Nah, di sini kenapa aku bilang tadi alasannya kenapa aku memisahkan ini 7x plus y sama dengan u. Jadi ini nanti permisalannya ini digunakan untuk mempermudah kalian dalam melakukan perhitungan. Ya, jadi seperti aku bilang tadi nggak harus paten angkanya ini, ya. Ada mungkin yang memisahkan yang lain atau kalian mau langsung memisahkan 21x plus 3y sama dengan u, ya boleh-boleh aja. Ya, jadi setiap orang punya permisalan sendiri dalam pengerjaan soalnya. Dimana ini nanti untuk membantu kalian dalam perhitungan. Kita aku bilang tadi, dimana 7x plus y ini tadi udah aku misalkan dengan u. Maka ini tinggal aku masukkan nilai u, maka akan depan 3 dikali u, plus satunya tetap ditulis plus 1. Kemudian dx, tadi aku udah punya nilai dx ku adalah 1/7 dikali du min dy. Nih. Kemudian dikurangi, lah ini 7x plus y plus 3. Nah, kalau 7x plus y ini tadi, sama yang aku udah misalin tadi ya teman-teman, adalah u. Jadi aku masukkan nilai u. Kemudian di sini ada 3. Jangan lupa di sini tandanya negatif. Jadi kalau negatif dikali dengan plus, hasilnya akan negatif. Ya. Jadi di sini tulisnya minus 3. Sama dengan 0. Itu ya. Harusnya di Oke. Terus persamaan yang ada ini aku kali dengan 7 untuk menghilangkan nilai 1/7-nya. Ya. Jadi untuk menghilangkan nilai 1/7-nya aku kali 7, maka akan didapatkan ini 1/7-nya akan hilang. Kemudian kalau yang sebelah kanan akan didapatkan 7 kali U plus 3 dy. Ya. Oke. Oh, sepertinya ini aku kurang ini. Harusnya ini plus. Oke, wait, bentar. Ini harusnya tandanya plus. Oh, set gini. Jadi ngikutin ini yang atasnya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi karena udah didapetin tadi, kalian kalikan 7, kalian mulai kerjakan persamaan yang ada. Ya. Oke. Kita kerjakan di mana 3U dikali DU akan didapatkan 3U DU. Kemudian 3U dikali min dy akan didapatkan 3U min dy. Kemudian kalau 1 dikali du ya du. Kemudian 1 dikali min dy akan didapatkan min dy. Sama halnya dengan yang sebelah kanan. 7 dikali u dikali dy adalah 7u dy. Terus ada 7 dikali 3 dikali dy adalah min 21 dy. Sama dengan 0. Oke, kemudian kita kelompokkan atau kita kerjakan
angka-angka yang sama, di mana min 3UDY dengan min 7DY, karena ini sama UDY dengan UDY, dan min ketemu min adalah min, maka mendapatkan min 10DY. Kemudian adalah min DY dengan min 21DY, maka akan dapatkan min 22DY. Kemudian untuk 3UDU dengan DU, aku kelompokkan menjadi seperti ini. 3U plus 1 kali DU. Dimana kalau mau ngetesnya ya kita kembalikan aja. Kalau 3U kali DU ya 3U DU. Kalau 1 kali DU ya DU tetepan. Ya. Jadi aku untuk yang 3U DU dan plus DU aku kelompokkan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian kita kerjakan lagi persamaan yang ada. Yang sebelah kiri tetap. Yang sebelah kanan aku keluarkan atau aku seperti tadi ya, aku ubah angkanya tanpa merubah nilainya. Ini untuk memudahkan perhitungan yang ada. Di mana aku buat 2 dikali 5U plus 11 DY. Ya, ini kalau mau ngetes lagi sama kayak tadi ya. Kalau 2 kali 5U ya 10U. Ini DY berarti 10 DY. Terus kalau 2 kali 11, 22 kali DY ya 2 min 22 DY. Gitu ya. Jadi ini aku lakukan untuk memudahkan perhitunganku. Oke, lanjut. Kalau udah kalian masukkan nilainya, kalian sederhanakan persamaan yang ada. Di mana di sini aku bagi dengan angka 5U plus 11. Yang sebelah kiri akan dapatkan 3U plus 1 per 5U plus 11 DU. Dikurangi, di mana kalau yang ini 2 kali 5U plus 11 dibagi 5U plus 11, maka akan saling menghilangkan ya. Maka akan didapatkan 2. Nah, sampai sini kalian udah satu step dulu itu selesai. Ya, kalian udah dapat persamaannya, terus kalian mulai mengintegralkannya nanti. Di mana mengintegralkan ini ada yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini gampang, ya, karena cuma integral 2dy. Yang perlu kalian hitung lebih lanjut adalah yang sebelah kiri. Integral 3u plus 1 per 5u plus 11 du. Mana aku ambil dulu yang sebelah kiri ya teman-teman. Jadi yang 3U ini plus 1 per 5U plus 11 DU. Sebelumnya aku melakukan permisalan terlebih dahulu. Di mana aku ambil T sama dengan 5U per 11. T per U sama dengan 5U. DT per DU sama dengan 5. Kemudian DU sama dengan DT per 5. Ini tinggal dipindah ruas saja. Kalau DU-nya pindah ke sini, berarti nanti akan DT per 5. 5-nya benar. Oke. Kemudian kalau ini aku tarik ke sini. Kalau aku mau dapatkan nilai U sama dengan adalah T min 11 per 5. Untuk permisalan ini adalah materi, lagi-lagi materi dari matematika 1. Ya. Harusnya kalian sudah menguasai ini. Kalian kan di sini kalian sudah matematika 3. Jadi kalian harusnya sudah menguasai materi dari matematika 1 karena dasar untuk menghitungnya itu ada di matematika 1. Untuk matematika 3 ini hanyalah langkah-langkahnya. Itu menggunakan matematika 3. Tapi untuk dasar perhitungannya dari matematika 1. Itu ya. Oke. Kemudian kita inputkan nilainya, di mana U tadi aku sudah dapatkan 1 min 11 per 5. Aku masukkan nilai U-nya. Plus 1 tetap plus 1 per ini 5U plus 11, aku tadi misalkan adalah T. Ditulis T di sini. Terus DU, aku tadi dapat nilai DU adalah DT per 5. Ya, ini. Set. Kemudian kita kerjakan persamaan ini. Di mana 3 dikali T adalah 3T, kemudian 3 dikali min 11 adalah min 33 per 5. Terus ini aku plus 5 per 5. Kenapa aku plus 5 per 5 ya? Biar mudah aja ngitungnya. Kan ini kan sini penyebutnya 5. Dimana di sini kan ditambah 1. Kalau aku ubah angkanya itu dengan 5 per 5 kan tetap kan. Jadi mengubah angka tanpa mengubah nilai. Ya. Jadi saya akan dapatkan, aku tulis 5 per 5. Ini sebenarnya untuk memudahkan perhitungan aja. Karena tetap nilainya itu adalah 1. Kan 5 dibagi 5 adalah 1. Terus dibagi, ini ada yang dibagi. T dikali 5 adalah 5T. Terus DT ya tetap ditulis DT.
Kemudian kita kerjakan persamaan yang ada, maka akan didapatkan 3T min 28 per 25T. Nah, ini tinggal 3T tetap 3T. Terus kalau min 33 ditambah 5, min 28. Terus 5 dikali 5. Kan ini tetap 5 ini, ya, karena kan penyebutnya sama. Terus kalau 5T, kalau kita naikkan, maka akan jadi 1/5T. Maka akan dikali dengan 5-nya. Akan dapatkan 25T. Ini perhitungan matematika sederhana aja. Oke, jadi kita sudah sampai di sini. Ini, jadi lebih sederhana angkanya. 3T min 28 per 25T dt. Oke, selanjutnya kita kerjakan perhitungan yang ada. Warna merah. Oke. Kita keluarkan nilai 1/25-nya. Jadi nilai 1/25 ini aku keluarkan ke depan. Jadi 1/25. Integral aku pisahkan 3T per T min 28 per T dt. Ya, ini sebenarnya kalau kalian menjadikan satu ya nggak apa-apa. Tapi untuk memperjelas perhitungannya aku pisahkan jadi 2 bagian. Ya, T dengan T akan saling menghilangkan, maka akan dapatkan 3. Dan min 28T tetap ditulis min 28T dt. Nah, kita bisa nih integralkan. Di mana integral 3 dt, kan ini kan aku mau kasih kurung gini ya teman-teman. Nah, ini dt ini nanti harus dikali dengan 3 dan harus dikali dengan min 28T. Jadi ini milik bersama. Oke, integral 3 dt adalah 3T. Terus integral 28T, ya ini kayak soal nomor 1 dan 2 tadi, adalah 28 ln T. Ya. Terus jangan lupa ditambah plus C. Ya, karena aku C-nya nggak tertulis di sebelah sama dengan sini, tapi aku tulis di sini ya. Biar nggak bingung. Jadi C-nya aku tulis di sebelah sini. Oke, akan didapatkan 1/25 3T min 28 ln T plus C. Oke, kemudian kita masukkan nilai T-nya. Dimana ini tadi ada nilai T yang udah aku misalkan. Nilai T-nya adalah 5U plus 11. Ini tadi. Jadi kita masukkan nilai T-nya 3 dikali 5U plus 11 min 28T. T-nya aku masukkan nilainya 5U plus 11 plus C. Kita kerjakan persamaan yang ada. 3 kali 15U, 3 kali 5U, 15U. Kemudian 3 kali 11, 33. Yang ini tetap ditulis saja min 28 ln 5U plus 11. Nah, kemudian kita kerjakan persamaan yang ada ini dengan menginputkan nilai 1/25-nya. Jadi nilai 1/25 ini mulai kita masukkan ke persamaannya. Di mana jadinya 15U per 25. Maka akan didapatkan 3/5U. Kemudian 33 per 25. Ini. Kemudian 28 ln 5U plus 11 juga dibagi 25. Aku tulis 25-nya di depannya aja nggak apa-apa. Jadi min 28 per 25 ln 5U plus 11. Terus ditulis plus C. Ya. Jadi di sini kita mulai mengerjakan 25-nya. Kenapa nggak di awal tadi mengerjakan 25-nya? Karena nanti biar nggak ribet gitu loh. Jadi di akhir aja kita keluarkan dulu nilai 1/25-nya, kita integralkan, baru kita kerjakan nilainya yang 1/25. Oke, setelah kita dapat persamaan ini, oh ya sebelumnya, di sini kan ada nilai 33 per 25. Kemudian ada nilai C. Nah, nilai C itu sebenarnya adalah nilai apapun itu dianggap benar. Atau konstanta real apapun itu dianggap benar. Jadi nilai 3/25 ini dihilangkan aja. Ya, karena dianggap dia itu sudah benar atau dianggap sama dengan C. Jadi nggak usah lagi kalian inputkan lagi nilai 33/25. Maka akan dihasilkan persamaan 3/5U langsung min 28 per 25 ln 5U plus 11 plus C. Ini dia persamaannya. Ya, perlu diingat ya, yang tadi ini perlu dinotis kalian, di mana nilai ini, nilai 33/25, dia tidak perlu lagi dituliskan ke dalam persamaan. Karena nilai C di sini itu sudah melambangkan bilangan real apapun dianggap benar. Jadi nilai 33/25 itu adalah dasar teorinya. Gitu kalau ada yang tanya, kok tiba-tiba hilang mas? Kok 33/25-nya kok tiba-tiba hilang?
Nah, kayak gitu ya penjelasannya. Karena udah dilambangkan dengan nilai C yang ada. Oke. Jadi kalian udah dapet nih pengintegralan daripada persamaan ini tadi. 3U per 11 per 3U plus 1 per 5U plus 11 DU. Jika kalian integralkan, akan kalian dapatkan hasil ini. 3 per 5U min 28 per 25 len 5U plus 11 plus C. Oke, tinggal kita masukkan ke yang tadi. Persamaan kita awal tadi. Ya, kita inputkan ini tadi. Yang ini yang ruas sebelah kiri. Oh, sorry. Ya. Kita inputkan nilainya yang sebelah ini. Sampai sini tadi. Terus ini kan tadi ada integral ini. Tadi integral 2Y. Ya, integral 2Y ya tinggal ini. 2Y. Ya. Oke, sama dengan C. Terus kita masukkan nilai U-nya yang kita misalkan di awal tadi. Mana di awal tadi aku udah misalkan nilai U adalah 7X plus Y sama dengan U. Kita masukkan nilai U-nya 3 per 5 dikali 7X plus Y min 28 len 5U. Lagi-lagi U-nya kita masukkan 7X plus Y plus 11 min 2Y sama dengan C. Kita sederhanakan persamaan yang ada dengan cara mengalihkan 25 agar nilainya lebih sederhana. Maka akan didapatkan 1/5 7X plus Y, 25 dengan 25 akan saling menghilangkan, tersisa 28, len 5 7X plus Y plus 11 min 50Y. Yang 2 ini juga dikali 25 ya, jangan lupa. Jadi semua persamaan yang ada dikali 25. Nah, jadi didapatkan min 50Y sama dengan C. Kita kerjakan persamaannya dengan kita kalikan gimana? 15 kali 7X adalah 105X. 15 dikali Y adalah 15Y. Oke, kalau udah ini tetap ditulis gini aja. Min 28 len 35X plus 5 plus 11. Ini tinggal dikali ke sini ya teman-teman. 5 kali 7X 35X. 5 kali Y 5Y. Dan ditulis ini tetap turun min 50Y. Kalau udah, ya tinggal kerjakan persamaan yang ada, di mana plus 5Y dengan min 50Y adalah min 35Y. 105X ya tetap 105X, dan persamaan yang belakang ini tetap ditulis min 28 len 35X plus 5Y plus 11, sama dengan C. Oke. Jadi itu adalah penyelesaian daripada soal nomor 3. Cukup panjang soal nomor 3 ini karena berbeda dengan nomor 1 dan 2 tadi. Kalian harus perhatikan ya teman-teman, kondisi yang diberikan di soal. Di mana di soal ini adalah kondisi 2. Kalian cari dulu nilainya, dan kalian misalkan, kalian masukkan permisalannya, maka kalian akan dapatkan persamaan baru. Kemudian kalian baru mulai pengintegralan. Perhatikan persamaan yang perlu pengintegralan secara khusus dengan cara permisalan seperti ini tadi. Ya, kalau udah kalian dapatkan persamaan, tinggal kalian masukkan lagi yang persamaan yang udah kalian dapat, yang udah kalian integralkan, hingga dihasilkan jawaban hasil akhirnya. Untuk selanjutnya nomor 4 dan 5 akan dijelaskan temanku, Kak Awen. Silakan Kak Awen. Thank you Nando atas penjelasannya, keren banget ya teman-teman penjelasannya, betul banget gitu kan. Tapi aku sebelum mulai nomor 4 aku mau tambah dikit gitu kan teman-teman. 11 tambah 11 ini sebenarnya teman-teman boleh digabungin dengan C gitu. Karena 11 ini kan adalah konstanta dan C itu adalah konstanta juga. Jadi ini bisa juga 11-nya dihilangin langsung sama dengan C. Juga bisa teman-teman. Ini tadi. Itu ya Kak Awen. Ya, benar. Jadi kayak yang tadi ya teman-teman. Aku lanjut ke nomor 4. Oke, thank you. Aku lanjut ke nomor 4. Oke, di berikut adalah soalnya, berikut adalah persamaan diferensial eksak. Dengan sekian sama dengan 0, tentukan nilai A dengan nilai A yang dapat selesaikan persamaan tersebut. Oke, untuk soal ini kita nggak usah lihat ini persamaan diferensial apa, nggak usah kita lihat, kita nggak usah tahu gitu kan teman-teman. Sekarang aja kita nggak tahu gitu teman-teman. Nah, walaupun nggak tahu, teman-teman masih harus tetap
mengecek apakah itu eksak atau enggak gitu teman-teman. Nah, tapi karena sudah ada karena ini kebetulan ada variabel yang kita nggak tahu ya itu adalah A, maka dari soal tersebut dikasih tahu gitu. Ini adalah diferensial eksak gitu teman-teman. Nah, teman-teman udah tahu rumus eksak adalah ini kita anggap sebagai M. Semua yang menempel pada dx adalah M dan semua yang menempel pada y adalah semua yang menempel pada dy adalah n gitu teman-teman. Nah, sesuai dengan rumusnya adalah turunan dari turunan M diturunkan terhadap Y sama dengan N diturunkan terhadap X gitu. M adalah X kuadrat tambah 4XY, diturunkan terhadap Y dapatkan adalah 4X. Kenapa? Karena X kuadrat ini tidak ada Y, maka X kuadrat ini dianggap sebagai konstanta. Maka 0 gitu teman. Ketika diturunkan jadi 0. Nah, lalu 4XY diturunkan terhadap Y. Berarti 4X adalah konstanta. Y adalah variabel. Jadi adalah diturunkan berarti adalah 4X. Gitu. Lalu kemudian AX kuadrat tambah 4Y diturunkan terhadap X gitu teman-teman. Nah, kita turunkan AX kuadrat diturunkan terhadap X. Berarti ada 2AX ditambah 4Y. 4Y ini adalah konstanta karena tidak ada X. Maka jadi 0 gitu teman-teman. Nah, lalu kemudian A sama dengan 2. 4X sama dengan 2AX, coret-coret sama dengan A sama dengan 2. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ini yang pertama. Ini yang pertama, dapatkan A. Lalu yang kedua adalah teman-teman mencari rumusnya adalah Fx, Y sama dengan integral dari M kalikan dx. Jadi teman-teman tinggal ambil aja persamaan ini, masukkan ke sini. Ini diintegralkan terhadap X gitu. Nah, teman-teman integralkan dapat adalah sepertiga X pangkat 3 tambah 2X kuadrat. Nah, teman-teman bakal bingung, kok tiba-tiba muncul GY gitu. Nah, kita anggap GY ini seperti C. Gitu teman-teman. Kita anggap sebagai C. GY ini akan muncul ketika teman-teman mengintegralkan persamaan ini. Mengintegralkan persamaan ini. Maka dapat persamaan ini. Maka dapat muncul namanya GY adalah C. Gitu teman-teman. Nah, dari sana kita masukkan rumus biasa kembali ke rumus sebelumnya. Rumus yang teman-teman sudah pelajari adalah Fx, Y diturunkan terhadap Y sama dengan N. Gitu, sama dengan N. N ini kan udah baru gitu kan. 2X kuadrat tambah 4Y yang baru yang udah dimasukkan dengan A. Gitu. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan Fx, Y integral dari N boleh N tapi dy N diintegralkan terhadap Y gitu. Nanti teman-teman akan mendapatkan persamaannya persamaan lain. Dan juga ini ditambah bukan GY. Nanti teman-teman akan diubah menjadi GX atau FX atau AX atau apapun yang X isinya X gitu teman-teman. Yang persubstitusian variabelnya adalah X gitu. Nah, dari sini karena kita turunkan terhadap Y, 1/3 tambah X pangkat 3 diturunkan terhadap Y, tidak ada Y sebagai konstanta, maka habis 0. Lalu 2X kuadrat tambah Y diturunkan terhadap Y adalah 2X. Tambah GY ketika diturunkan menjadi G aksen Y. Ini kayak Y. Kalau teman-teman turunkan jadi Y aksen. Y aksen gitu. Makanya muncul seperti ini. Lalu sama dengan N. Sama dengan N adalah 2X kuadrat tambah 4Y. 2X kuadrat sama dengan 2X kuadrat habis. Lalu G aksen Y sama dengan 4Y. Diintegralkan kembali. Ini teman-teman integralkan. Integralkan terhadap Y. Integralkan terhadap DY. Dua-duanya diintegralkan terhadap DY. Makanya dapatkan Y aksen diintegralkan balik lagi ke Y. Akan tapi 4Y diintegralkan jadi 2Y kuadrat tambah C. Jangan lupa tambah C teman-teman. Sehingga persamaan tersebut didapat adalah, nah teman-teman masukkan GY ini ke persamaan ini. Ini. Makanya dapat 1/3 X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah Y. Itu adalah Fx, Y tambah 2Y kuadrat sama dengan C. 2Y kuadrat sama dengan C adalah GY. Gitu teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut ke nomor 5, oke. Ini ada kesalahan 2X kuadrat Y, 2X kuadrat Y, bukan 2X kuadrat tambah Y.
Ini 2x kuadrat Y. Gitu teman-teman. Oke. Berikut adalah persamaan diferensial non eksak. Selesaikan dengan menggunakan faktor integral sekian sama dengan 0. Nah, di sini kita nggak usah lihat persamaan ini diferensial apa gitu, eksak non eksak atau apa gitu, homogen dan homogen kita nggak tahu gitu teman-teman. Nah, dari sini kita misalkan aja gitu teman-teman. Seperti sebelumnya nomor 4 tadi, semua yang menempel pada X adalah M, dan semua yang menempel pada Y adalah N. Gitu teman-teman. Nah, maka dari itu, integral dari turunan dari M diturunkan terhadap Y sama dengan turunan dari N diintegralkan terhadap X gitu teman-teman. Nah, 4x Y tambah 3y kuadrat kurangin X diturunkan terhadap Y. 4x adalah konstanta, Y adalah variabel, sehingga dapat adalah 4x. 3y kuadrat, 3 adalah konstanta, Y kuadrat adalah variabel. Diturunkan jadi adalah 6y. Min X, karena min X nggak ada Y, jadi min X adalah konstanta, maka diturunkan jadi terhadap Y adalah 0. Gitu. Nah, lalu kemudian x kuadrat tambah 2xy, x kuadrat diturunkan terhadap x adalah x 2x, lalu tambah 2xy, 2y adalah konstanta, x adalah variabel, diturunkan jadi ada 2y. Nah, tapi teman-teman lihat ini tidak sama gitu, berarti ada non eksak gitu teman-teman. Nah, kayak rumus yang sudah teman-teman diajarkan, du per u sama dengan turunan dari yang ini, turunan dari ini M turunkan terhadap Y kurangin N turunkan terhadap DX turunkan terhadap X per N kalikan DX. Nah, teman-teman boleh pakai N, boleh nanti dibagi dengan min M. Ini bisa diganti pakai min M. Tapi dengan catatan DX ini diganti dengan DY. Gitu. Gitu. Oke, lanjut. Masukkan adalah 4x tambah 6y kurang 2x tambah 2y dikalikan ke dalam jadi adalah min 2x kurangin 2y kalikan dx per x kuadrat tambah 2xy, ambil yang n itu gitu, kalikan dx. Nah, du per u sama dengan 2x tambah 4y dx sama dengan, nah ini kita bagi jadi x tambah 2y. Ini sama kayak tadi penjelasan Nando tadi. Ini tentang kepekaan teman-teman aja, teman-teman mau bebas gimana gitu. Yang penting teman-teman paham, sekreatif teman-teman lah gitu. MTK itu sekreatif teman-teman gitu. Nah, dari sini kita bagi jadi 2 kalikan x tambah 2y. Ini. Nah, karena x tambah 2y adalah sama, maka adalah maka kita coret ini sama ini. Kita coret. Maka yang dapatkan adalah 2 per x dikalikan dx. Nah, karena du ketika dipindahkan maka akan muncul e pangkat integral dari du per u tadi kalikan dx gitu. Nah, maka u sama dengan e pangkat integral 2 per x dx. U sama dengan E pangkat 2 ln X. U sama dengan E pangkat ln X kuadrat. Ya, ini sudah diajarkan sama Nando tadi. Nggak jelaskan sifat-sifat ln, nggak perlu dijelaskan lagi. Lalu kemudian U ada sama dengan X kuadrat. Karena E pangkat ln X kuadrat, maka ini adalah dianggap habis gitu teman-teman. Dianggap 1 gitu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, dari persamaan tadi, persamaan yang pertama tadi ini kita kalikan semuanya dengan yang ini, kita kalikan semuanya dengan yang U ini, faktor pengalinya supaya eksak gitu. Nah, dikalikan X kuadrat berarti adalah 4x y kalikan X kuadrat 4x pangkat 3y tambah sekian dan seterusnya sama dengan 0. Gitu. Nah, dari sini kita teman-teman nggak perlu cek lagi, udah pasti eksak sih. Tapi kalau teman-teman mau cek biar lebih aman lagi, biar mau tahu ini benar atau enggak, itu boleh juga teman-teman. Nah,
dari sini, cari kursnya dulu. Oke, di sini. Nah, dari sini fx ini sama dengan cara nomor 4 tadi, eksak tadi karena udah eksak, teman-teman kembali lagi dengan cara eksak gitu. Berarti adalah fx, y sama dengan integral dari yang ini, teman-teman ambil semuanya yang ini, sorry, yang ambil yang baru, ambil yang sudah eksak, dy tambah, ini harusnya belum muncul sih di sini. Ini harusnya masih fx gitu. Harusnya masih fx. Oke. Nah, dari sini diintegralkan terhadap y. Berarti adalah x pangkat 4 adalah konstanta. Diintegralkan menjadi x pangkat 4y. Ditambah 2x pangkat 3y diintegralkan menjadi x pangkat 3 y pangkat 2 gitu. Nah, di sini lanjut lagi ke kayak tadi. Bedanya ini yang persamaan ini fx ini fx, y ini teman-teman turunkan terhadap x lagi gitu. Sama dengan n. Sama dengan m, sorry, sama dengan m gitu. Jadi ketika teman-teman awalnya tadi menggunakan dy yang dx, namun pada dx, maka teman-teman nanti berikutnya menggunakan n gitu. Nah, beda dengan nomor 5, nomor 5 ini ketika teman-teman menggunakan n, menggunakan integral dari n, maka teman-teman akan menggunakan persamaan dari m gitu. Nah, di sini teman-teman dapatkan dari fx, y diturunkan terhadap x, berarti adalah x pangkat 4 y diturunkan jadi 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat tambah fx, harusnya masih fx ini, sorry, ini harusnya masih fx sama dengan 4x pangkat 3y tambah 3x kuadrat kurangin x pangkat 3. Jadi ini coret 3x kuadrat y kuadrat sama dengan 3y dengan sebelahnya juga coret. Berarti ketika diturunkan ini sudah fx, sorry, ini sudah fx. Ini berarti sudah fx, f aksen x. Nah, f aksen x sama dengan min pangkat 3 karena tinggal sisa ini kan teman-teman. Gitu. Nah, kita integralkan lagi terhadap x, integralkan terhadap dx. Integralkan terhadap x, berarti adalah fx sama dengan min 1/4 x pangkat 4 tambah c. Jangan lupa c ya teman-teman. Nah, sehingga persamaan akhirnya adalah x pangkat 4 y tambah x pangkat 3 y kuadrat. Ini adalah f x, y. X, y. Nah, yang sisanya ini adalah g f x ya. Ini adalah fx. Tambah c sama dengan 0. Sekian dari kami tutor hari ini, tutor MTK 3 pada hari ini.